few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sumayati dengan NIM 2203050002 dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah teman-teman, pada pertemuan atau kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengorganisasian pusat studi dakwah. Jadi teman-teman, pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua setelah perencanaan, di mana pengorganisasian ini disebut juga dengan organizing. Organizing atau pengorganisasian merupakan sebuah proses pengelompokan, pengkualifikasian maupun penetapan tugas-tugas, peran maupun tanggung jawab setiap individu yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, jadi pada proses pengorganisasian ini di sanalah dibagi atau diberikan tugas, wewenang maupun peran kepada setiap sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi tersebut sehingga mempunyai peran masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan. Pengorganisasian dengan organisasi ini mempunyai makna atau arti yang berbeda, di mana pengorganisasian ini bersifat dinamis atau bergerak, sedangkan organisasi ini merupakan alat atau wadah maupun tempat yang bersifat statis atau tetap. Jadi organisasi ini dijalankan oleh yang namanya pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan sistem dalam sebuah organisasi. Orang yang melakukan pengorganisasian ini disebut dengan organisator atau manajer dalam ilmu manajemen. Sedangkan dakwah seperti yang sama-sama kita tahu, dakwah ini kan berasal dari bahasa Arab, yakni da'a, yad'u da'watan, yang berarti memanggil, mengajak maupun menyeru seseorang untuk taat dan beriman terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam dakwah ini kita itu perlu yang namanya melakukan pengorganisasian agar dakwah yang kita lakukan itu bisa tersusun dan sistematis ketika kita sampaikan kepada mad'u. Pengorganisasian ini kan yang udah kita tahu itu merupakan sebuah proses pengelompokan maupun pembagian tugas dan peran masing-masing individu. Nah, jadi pengorganisasian pusat studi dakwah merupakan proses pengelompokan, pengkualifikasian maupun penetapan tugas-tugas dan peran tanggung jawab yang bertugas pada pengkajian, pengembangan maupun pelatihan para calon kader dai untuk menyampaikan dakwah kepada umat sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dakwah saat ini, sehingga dakwah itu bisa tersampaikan secara efektif dan efisien terhadap kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam Islam, pengorganisasian ini disebut dengan at-tanzim, yang berarti adalah sebuah proses pembagian wewenang dan tanggung jawab individu, sehingga proses kerja yang kita lakukan itu bisa kita lakukan secara rapi, teratur dan sistematis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu menyusun barisan seperti bangunan yang kokoh. Nah, menyusun barisan ini itu sama dengan pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Bukan hanya dakwah, melakukan sesuatu apapun itu perlu kita itu melakukan yang namanya pengorganisasian agar apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai dengan maksimal. Jadi selanjutnya itu apa sih fungsi dari dilakukannya pengorganisasian pusat studi dakwah ini? Jadi fungsi dari pelaksanaan pengorganisasian pusat studi dakwah ini
adalah untuk penetapan struktur-struktur yang telah dibuat, terus pembagian-pembagian tugas terhadap sumber daya manusia atau anggota yang ada di dalamnya, dan selanjutnya itu adalah fungsinya itu untuk menetapkan tujuan yang telah dibuat agar pelaksanaan dakwah itu dapat dilakukan dengan efektif sehingga tujuan dakwah dapat dicapai dengan maksimal. Pengorganisasian pusat studi dakwah ini apabila dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama itu siapa melakukan apa. Maksudnya di sini itu adalah setiap individu itu memiliki tugas dan peran masing-masing. Misalnya si A tugasnya ini, si B tugasnya ini. Nah, jadi semuanya itu mempunyai tugas, itu jadi tidak terjadi nanti penumpukan tugas atau ada misalnya sumber daya atau anggota yang nganggur. Jadi semuanya itu mempunyai tugas masing-masing. Selanjutnya itu yang kedua, siapa memimpin apa. Maksudnya itu setiap divisi atau departemen di dalamnya itu udah ada yang ngisi, itu udah ada yang kepalai, udah ada yang mempertanggungjawabkan gitu, udah ada yang handle. Jadi enggak ada yang terbengkalai gitu apa-apa yang ada di dalam organisasi yang kita buat atau organisasi dakwah tersebut. Selanjutnya itu saluran-saluran komunikasi. Di sini tuh maksudnya dalam dakwah media-media yang digunakan untuk menyebarkan dakwah kita. Misalnya di zaman saat ini itu kebanyakan media atau saluran dakwah yang dilakukan itu melalui media sosial, yakni platform-platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah memusatkan sumber daya manusia untuk terhadap sasaran tertentu. Maksudnya itu adalah para dai itu udah disiapkan gitu untuk targetnya masing-masing. Jadi udah mempunyai tujuan gitu, sasaran untuk dituju, udah mempunyai target yang harus dituju. Misalnya si dai A udah punya target untuk berdakwah terhadap generasi muda. Dai B udah mempunyai target untuk yang misalnya orang-orang yang udah lanjut usia gitu, udah terstruktur gitu semuanya. Lalu setelah kita mengetahui hal tersebut, maka kita harus menyusun yang namanya langkah-langkah pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini mempunyai langkah-langkah atau prosedur sebelum kita melakukannya. Yang pertama itu adalah karena pengorganisasian ini dilakukan oleh seorang manajer atau organisator dalam sebuah pengorganisasian, maka manajer ini harus mengetahui apa itu tujuan dari organisasi yang sedang dibuat. Maksudnya itu apa tujuannya, misalnya dakwah. Tujuannya itu adalah untuk menyampaikan kebaikan atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Maka tujuan tersebut harus menjadi pedoman atau prinsip dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu adalah membuat atau menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dibuat itu disusun dulu, semua program yang akan dilaksanakan agar anggota organisasi tahu gitu apa yang harus mereka lakukan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan itu dikelompokkan gitu, misalnya mau berdakwah, maka dakwahnya itu harus dikelompokkan, dai yang ini sama dai yang ini harus disusun gitu secara sistematis. Selanjutnya ada pendelegasian tugas dan wewenang. Setelah itu para dai dalam dakwah para dai itu diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keahlian mereka. Misalnya dai ini tuh pandai gitu berdakwah kepada generasi muda, maka dia diberikan objek generasi muda. Dai yang ini tuh pandai dalam berdakwah kepada orang-orang tua, maka ditugaskannya itu kepada orang-orang tua. Selanjutnya yang kelima adalah penetapan tugas. Nah, setelah diberikan tugas maka ditetapkan lagi tugasnya itu biar mereka itu yakin gitu sama tugasnya. Terus yang selanjutnya itu adalah membuat struktur organisasi.
Setelah kita menyusun semuanya itu, kita itu membuat struktur organisasi, bisa berbentuk horizontal atau vertikal. Disusun itu dari yang paling atas sampai ke paling bawah, dari yang memiliki jabatan paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi semuanya itu mengetahui apa peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam kita menyusun langkah-langkah pengorganisasian tersebut, hendaknya kita itu mempunyai prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah harus kita itu berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Harus sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah, agar dakwah yang kita sampaikan itu sesuai dengan syariat Islam, tidak menyimpang. Maka semuanya itu kita dasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa pengorganisasian dakwah ini sangat penting dalam berdakwah, karena pengorganisasian dakwah ini juga menentukan apakah dakwah yang kita sampaikan itu efektif atau tidak kepada orang lain, apakah dakwah ini sudah sesuai dan terstruktur, agar para dai atau para anggota organisasi di dalamnya itu juga tahu gitu apa kewajibannya dan apa tugas yang harus mereka lakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan tugas atau rasa yang tidak diinginkan, bahkan menimbulkan konflik dalam sebuah organisasi. Selain itu, pengorganisasian ini juga akan membuat lembaga dakwah kita itu menjadi lebih sistematis dan lebih teratur, dan orang-orang yang ada di dalamnya itu mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tujuan dari organisasi atau lembaga kita itu bisa dicapai dengan maksimal dan efektif. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.